Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan pada hari ini kita akan belajar tentang neraca lacur atau worksheet. Kalau di pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana menyusun laporan keuangan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar membuat neraca lacur atau worksheet. Neraca lacur itu adalah sebagai kertas kerja sebelum menyusun laporan keuangan. Jadi kalau seandainya dalam perusahaan itu ada penyesuaian, ada rekening-rekening yang harus dibuat penyesuaian, maka sebaiknya kita buat neraca lacur atau kertas kerja atau worksheet. Nah, itu akan mempermudah kita dalam menyusun laporan keuangan. Nah, bentuk neraca lacur dalam hal ini yang akan saya jelaskan ada yang 12 kolom, ada yang 10 kolom. Tapi yang pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan yang neraca lacur yang 10 kolom. Kenapa dikatakan 10 kolom? Di sini ada kolomnya. Yang pertama adalah nama perkiraan. Kalau seandainya ada nomor perkiraan, berarti nomor perkiraan dulu, kemudian nama perkiraan. Untuk selanjutnya ada 5 pasang kolom debit kredit ya. Jadi di situ ada neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian kolom berikutnya adalah NSD atau neraca saldo disesuaikan, kemudian berikutnya adalah perhitungan laba rugi, dan yang terakhir adalah neraca. Nah, masing-masing kolom itu 5 pasang itu ada masing-masing kolom itu terdiri dari 2 kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Jadi kalau dijumlahkan itu ada 10. Ini di sini dikenal dengan neraca lacur dengan 10 kolom. Kalau untuk perusahaan yang kita pelajari adalah perusahaan jasa dan perusahaan dagang biasanya hanya 10 kolom. Tapi kalau perusahaan itu perusahaan manufaktur, maka biasanya menggunakan yang 12 kolom. Nah, ini saya menjelaskan yang 10 kolom ya. Untuk membuat neraca lacur, kita mulai dari neraca saldo. Jadi neraca saldo sebelum ada penyesuaian. Kemudian dari neraca saldo itu, kalau neraca saldo itu isinya adalah rekening real dan rekening nominal. Rekening real itu rekening yang masuk di laporan posisi keuangan atau neraca, sedangkan rekening nominal itu rekening yang masuk di laporan laba rugi. Itu kalau di neraca saldo ya. Jadi isinya ada secara garis besar itu ada 2 macam rekening atau 2 macam perkiraan, rekening real dan rekening nominal. Kemudian dari neraca saldo itu ada penyesuaian, ada beberapa penyesuaian yang harus dibuat oleh salon Wardah pada akhir bulan. Dalam contoh ini misalnya penyusutan, pertama adalah penyusutan. Penyusutan itu akan dipakai, maksudnya peralatan salon itu akan dipakai selama 3 tahun. Jadi perkiraan pada saat membeli peralatan salon itu diperkirakan akan dipakai selama 3 tahun. Dengan metode penyusutan dalam contoh ini saya belum menjelaskan tentang metode penyusutan, dan metode penyusutan atau depresiasi itu akan kita pelajari di mata kuliah nanti kalau sudah masuk di AKM 1 ya, itu nanti akan kita pelajari bagaimana menyusun atau bagaimana menghitung besarnya penyusutan dengan berbagai metode. Nah, karena kita masih di mata kuliah pengantar akuntansi, maka ini penyusutan itu sudah ditunjukkan bahwa besarnya penyusutan peralatan kantor untuk bulan Desember adalah sebesar 25.000. Jadi kita sudah ditunjukkan bahwa besarnya penyusutan adalah sekian, 25.000, jadi langsung membuat jurnal penyusutannya. Kalau ada penyusutan, jurnalnya adalah beban penyusutan aset tetap pada akumulasi penyusutan aset tetap. Dalam ini karena sudah ditunjukkan ada peralatan salon, maka nanti jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan salon pada akumulasi penyusutan peralatan salon sebesar 25.000. Ini sudah diketahui ya. Tapi kalau misalkan besarnya penyusutan belum diketahui, maka kita harus mencari terlebih dahulu dengan berbagai metode.
Kemudian yang kedua, perlengkapan yang masih ada pada akhir tahun sebesar 50.000. Nah, kita lihat di neraca saldo, besarnya perlengkapan itu sebesar 200.000. Kemudian dari ini 200.000. Kemudian ada penyesuaian bahwa perlengkapan yang masih ada pada akhir periode ada sebesar 50.000 dan ini nanti yang ada di NSD atau nanti yang muncul di neraca akhir bahwa besarnya perlengkapan adalah sebesar 50.000. Jadi kalau di neraca saldo sebesar 200, kemudian di neraca akhir sebesar 50.000, maka yang sudah terpakai adalah sebesar 150.000. Jadi ini yang masuk di jurnal penyesuaian. Kalau ada penyesuaian tentang pemakaian perlengkapan, maka jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan atau beban pemakaian perlengkapan pada perlengkapan sebesar 150.000, sebesar yang dipakai. Dan nanti yang 50.000 itu muncul di NSD atau neraca saldo disesuaikan. Kemudian pembayaran gaji. Nah, ini gaji, karena gaji tanggal 30 sampai dengan tanggal 31 itu belum dibayar, maka masih berupa hutang atau akan dibayar ya. Karena akan dibayar pada tanggal 4 Januari. Maka jurnalnya beban gaji pada hutang gaji atau beban gaji pada gaji yang akan dibayar. Ya. Jadi ini walaupun belum dibayar tetap kita tulis beban, dan karena belum dibayar maka masih berupa hutang, maka biaya gaji pada hutang gaji. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah hutang bunga. Hutang bunga, jadi ada beban bunga tapi belum dibayar, maka beban bunga pada hutang bunga sebesar 4.000. Jadi ini juga sama, jadi belum dibayar, maka tetap ditulis beban bunga, dan karena belum dibayar maka masih berupa hutang. Seperti itu, ini contoh aja ya tentang mengenai penyesuaian. Kemudian setelah jurnal penyesuaian kita buat, biasanya kalau siklusnya itu lengkap ya, berarti setiap kali kita membuat jurnal, entah itu jurnal umum, jurnal penyesuaian, nanti langsung setelah membuat jurnal kita langsung posting ke buku besar. Nah, karena ini ada hubungannya dengan materi-materi sebelumnya, maka setelah membuat jurnal penyesuaian, langsung kita posting ke buku besar. Jadi misalkan biaya penyusutan peralatan salon, nanti juga kita langsung posting ke buku besar biaya penyusutan peralatan salon. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan salon juga begitu, langsung kita posting. Nah, bukti kalau kita sudah memposting ke buku besar, maka di sini sudah di kolom ref ini sudah ada nomor perkiraan. Dan nanti di buku besar, kalau Anda lihat di buku besar, buku besarnya ya, itu di jurnal di buku besarnya itu ada tulisan JP. JP itu adalah jurnal penyesuaian. Kemudian JP.3 berarti jurnal penyesuaian halaman 3. Ini yang ada di buku besar. Sedangkan yang di jurnal penyesuaian ini, di kolom referensi ini isinya adalah nomor perkiraan. Nah, kalau sudah kita isi referensi di sini berarti ini sudah diposting ke buku besar. Nanti silakan Anda cek di buku besar yang sudah kita pelajari, di situ sudah ada sudah ada JP.3, berarti sudah kita posting ke buku besar. Kemudian setelah kita posting ke buku besar, kita masukkan kita membuat neraca lacur. Nah, neraca lacur tadi kan ada 10 kolom ya. Di sini ada nama perkiraan atau keterangan. Kalau seandainya dalam kasus itu sudah ada nomor perkiraan, berarti nomor perkiraan bisa kita cantumkan di sebelah kiri keterangan atau sebelah kiri nama perkiraan. Kemudian
kolom kolomnya ada neraca saldo, penyesuaian, kemudian neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan posisi keuangan atau neraca. Semuanya harus debit kredit. Kalau kita hitung berarti ada 10 kolom. Nah, ini dari neraca saldo. Ini neraca saldo yang dari soal ya, dari kasus. Kemudian penyesuaian yang sudah kita buat, ini jurnal penyesuaian debit kredit yang sudah kita buat tadi. Nah, dalam neraca laju ini, mohon maaf ini jumlahnya ini belum saya edit ya. Jumlahnya seharusnya di jumlah 1, di jumlah penyesuaian harusnya 197.000. Nah, ini seharusnya ini saya ralat bukan 147.000 tapi sebesar 197.000. Oke ya, sudah saya ralat jumlah debitnya dan jumlah kreditnya sama sebesar 197.000. Kemudian yang setelah penyesuaian kita masukkan, kita buat neraca saldo disesuaikan. Nah, caranya begini. Kalau seandainya di neraca saldo itu ada penyesuaian, maka kita sesuaikan dulu. Kalau misalkan kas itu kan saldo normalnya di sebelah debit. Nah, kalau ada penyesuaian misalkan di kas itu ada penyesuaian di sebelah debit, maka itu menambah karena saldo normalnya di sebelah debit. Tapi kalau misalkan kas ada penyesuaian di sebelah kredit, maka itu dikurangkan. Tapi kalau misalkan hutang, modal, pendapatan, misalkan, itu kan sama ya, hutang, modal, pendapatan, itu kan saldo normalnya ada di sebelah kredit. Kalau seandainya ada penyesuaian di sebelah debit, berarti itu kita kurangkan. Tapi kalau ada penyesuaian di sebelah kredit, maka itu kita tambahkan. Karena saldo normalnya itu untuk hutang, modal, pendapatan itu saldo normalnya ada di sebelah kredit. Tapi kalau misalnya untuk aset, beban, nah itu saldo normalnya di sebelah debit. Jadi kalau ada penyesuaian di sebelah debit itu menambah, kalau penyesuaian di sebelah kredit itu dikurangkan. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat kas. Kas itu tidak ada penyesuaian, berarti langsung kita taruh di NSD di sebelah debit. Tapi kalau misalkan kita lihat perlengkapan, saldo normalnya kan di sebelah debit ya. Kemudian ada penyesuaian di sebelah kredit, maka itu dikurangkan. Misalkan kita lihat saldonya 200.000. Ada penyesuaian sebelah kredit 150.000. Berarti sisa itu harus kita kurangkan. Berarti saldonya tinggal 50.000 di sebelah debit karena memang saldo normalnya itu di sebelah debit. Kemudian untuk contoh ya, misalkan hutang tidak ada penyesuaian, maka langsung kita taruh di NSD di sebelah kredit. Kemudian untuk yang beban gaji itu kan sebelah debit. Ada penyesuaian sebelah debit, maka itu kita tambahkan di sebelah debit. Kemudian untuk penyesuaian yang di neraca saldo itu belum ada rekening, maka bisa kita tambah di bawahnya. Nah, itu kan tambahan. Kalau ini kan mulai dari beban penyusutan sampai ke bawah. Ini kan belum ada di neraca saldo, berarti itu bisa kita tambahkan ya, bisa tambahkan di bawah neraca saldo. Nah, kemudian setelah kita kita masukkan di neraca saldo disesuaikan, kita lihat jumlahnya di sini harus balance. Kalau jumlah di NS sudah balance, berarti kemungkinan sudah benar. Nah, langkah berikutnya adalah kita masukkan dari NSD. NSD itu isinya secara garis besar isinya adalah rekening real dan rekening nominal. Maka kita lihat
Yang rekening real kita tarik ke neraca, yang real itu kita masukkan di neraca, sedangkan yang rekening nominal kita masukkan di laba rugi. Nah, jadi kita harus bisa membedakan mana rekening real, mana rekening nominal. Yang rekening real dimasukkan di neraca, yang rekening nominal dimasukkan ke laba rugi. Nah, setelah kita masukkan semuanya, jadi yang rekening real itu isinya adalah misalkan kas, perlengkapan dari aset, kemudian hutang, modal itu masuk di real. Termasuk prive itu juga masuk di real ya. Kemudian yang rekening nominal itu pendapatan dan beban. Nah, pendapatan dan beban. Pendapatan masuk di kredit, beban masuk di debit. Nah, kemudian kita lihat, kita jumlahkan, jumlah pendapatan sebesar 700.000, jumlah beban itu sebesar 500 sekian ya. Nah, kemudian kita cari selisihnya. Di sini ternyata jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah beban. Nah, selisihnya adalah 165.000. Pendapatan lebih besar dari beban. Kalau pendapatan lebih besar dari beban, maka ini adalah laba. Nah, laba itu kita masukkan, karena selisih 165.000 kita masukkan di sini, di kolom debit. Kemudian kita jumlahkan. Nah, jumlah di laba rugi harus sama, sebesar 700.000. Kemudian, tadi kan laba ya, laba 165.000. Nah, laba ini karena laba itu menambah modal. Modal bertambah di sebelah kredit. Nah, ini kredit. Nah, ini kita tambahkan di sebelah kredit. Nah, kemudian kita kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan, setelah neraca kita jumlahkan, kan tadi kan jumlah selisih ya. Setelah kita tambahkan dengan laba tadi, karena laba kita jumlahkan, kita masukkan di kolom kredit. Bagaimana kalau kita ternyata jumlah pendapatan lebih kecil dari beban? Nah, kalau jumlah pendapatan lebih kecil dari beban berarti rugi. Kalau rugi berarti selisih itu kita cantumkan di kolom kredit. Kemudian itu di rugi laba. Kemudian karena nanti keterangannya rugi. Rugi itu mengurangi modal. Karena modal berkurang di sebelah debit, maka rugi tadi kita masukkan di neraca di sini, di neraca lacur di kolom sebelah debit. Itu kalau rugi. Jadi kebalikan ya. Jadi karena dalam contoh ini adalah perusahaan itu memperoleh laba, maka laba menambah modal, bertambah di sebelah kredit. Maka yang 165.000 itu kita cantumkan di sebelah kredit. Kemudian kita jumlahkan. Nah, setelah kita tambah dengan laba, jumlah di neraca ini juga harus balance. Nah, seperti itu. Langkah terakhir adalah membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya ini beda dengan materi minggu kemarin. Kalau minggu kemarin, kalau secara sistemnya sama, caranya sama, cuman angka yang kita masukkan berbeda, walaupun nama perusahaannya sama ya. Kalau di laporan keuangan, di materi laporan keuangan, itu laporan yang kita buat itu dari neraca saldo. Tapi sekarang, laporan keuangan sekarang itu kita buat setelah ada penyesuaian. Jadi dasar untuk membuat laporan keuangan adalah 2 kolom yang terakhir. Nah, ini yang kita buat untuk membuat laporan keuangan adalah dari laporan rugi laba dan laporan neraca. Jadi untuk membuat laporan rugi laba juga diambilkan dari laporan rugi laba. Dan nanti ketemu labanya 165.000. Silakan kalau misalkan Anda misalkan pengen membuat dengan single step atau multiple step, silakan. Boleh. Mau dipakai yang mana terus terserah.
kemudian labanya adalah 165.000. Sedangkan yang setelah itu, laporan yang kedua adalah laporan posisi keuangan, yaitu modal dari modal awal ditambah dengan laba 165.000 dikurangi dengan prive. Nah, ini prive, ini masuk di perubahan modal. Jadi prive dan laba bersih. Kemudian laba menambah, prive mengurangi, maka ketemu modal akhir. Nah, setelah ketemu modal akhir, maka terakhir adalah membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya yang diingat di sini, laporan posisi keuangan ya. Laporan neraca atau posisi keuangan. Nah, diingat modal yang dimasukkan di neraca adalah modal akhir yang kita ambilkan dari laporan perubahan ekuitas. Jadi seperti itu laporannya. Nah, laporan keuangannya dari neraca lacur ini belum saya buat. Nah, baru ada penjelasan saja. Jadi tugas kalian adalah silakan membuat laporan keuangan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, selamat mengerjakan. Semoga paham ya. Kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.